kan tahun 2002 ya, tahun 2002 di mana pada saat itu Indonesia berhasil membawa pulang Piala Thomas untuk yang kesekian kalinya ya Mas Hendrawan ya. Dan pada saat itu Mas Hendrawan ini sebagai penentu. Pokoknya lihat detik-detik kemenangan itu sangat seru banget deh. Coba kita lihat videonya, kita flashback di tahun 2002. 手相当的果断。再来看看，再通过一个滑板的吊球，破坏了罗斯林的启动。刚才这个接吊球呢，回放往前质量也是不差情况下，叶晨旺第一时间的突球。好球！他看见了，虽然说已经30岁，不过呢。 这位老将的体力还是保持的相当不错。刚才再度后退起跳，一板的突击，这球的落点相当的漂亮，也令罗斯林防不胜防。还有。 可惜，虽然刚才呢救起了2险球，但最终罗斯林还是在救第3个杀球的时候呢，这一球还是出现了失误。这对角路线的挑球形成的边线出界。那目前第3局的比赛，叶晨旺以3-0领先，相当不简单，这位老将。 到底印尼能否成功的5连冠，就要看看叶晨旺这个体力能否持续下去。虽然在对上一战曾经在4局比赛输了给罗斯林，不过今天的叶晨旺完全没有受到影响，但打得更加的积极。 再度接发球的失误，这球也在要求过高的情况下而形成了挂网，4-0领先。再度一板的进攻得手，5-0。那现在叶晨旺距离这一场比赛的胜利只剩下2分。 那么我们看到这一局的这个比赛，那么叶晨旺还是发挥他在这个攻击方面的这个威力。那刚才你在短兵相接的情况下呢，这回弹的球呢，刚好是落在叶晨旺在后场的空档位置。 罗斯林夺回了发球权。那么在现今的这种情形下，对罗斯林来说是非常的这个艰巨。那么叶晨旺毕竟还是这个沙场老将，在这种最关键的时候，那么还是充分的发挥自己在这个后场的这个危险。再度夺回了发球权，罗斯林。边线出界，对这个球很可惜。起跳，我们看到也是跳得非常的高。 而且这个球也是非常的接近这个，差一点。对，再看一下，骗过了这个罗斯林，但是这个球呢是出现了这个失误。1-5，罗斯林还处于完全的劣势。哇，今天叶晨旺他的突击成功率是非常高。对。所以谁说他不会打7分？他的7分打得很好。对。
可能是因为一场，因为如果在当下的比赛中，就是说有很多场的这个气氛，他可能也没有送到这个机会，因为从一开始他就要开始紧张，因为一场球，我相信。哇，这球真的打得漂亮。虽然刚才我们看到应该是叶晨旺比较被动的情况下，但是呢，罗斯林这个杀球质量不好，相反给自己带来的比较大。再看一下慢镜头，头顶这个对角虽然是叶晨旺的这个弱点，不过呢，他自己在回来的时候呢，也是出现了这一个大角度的这一个线路，所以导致自己回球的质量呢比较差。那现在，印尼的老将叶晨旺有可能打出一名男单的代表作，他的赛末点。终于，叶晨旺拿下了最后的1分，他看见了他队友，也是非常的兴奋。有点像这个足球的这个球员，就好像射进门以后就开始跑，其他球员一开始追。因为 Oke, itu kejadian sudah belasan tahun yang lalu ya Mas Hendrawan ya, cuma sampai sekarang kalau saya lihat videonya, bahkan lihat ini sudah yang kesekian kali saya lihat, tuh saya masih merinding loh, apalagi benar-benar di detik terakhir pas benar-benar udah Indonesia pasti menang, saya baru aja lihat saya masih merinding kayaknya. Mungkin teman-teman juga yang seumuran saya sama gitu ya, tapi mungkin untuk yang generasi yang kelahiran 2002 ke atas mungkin oh ternyata beliau dulu adalah seorang pemain yang menentukan bahwa Piala Thomas itu bisa kembali ke Indonesia. Dan memang di tahun 2002 ini Mas Hendrawan sebagai penentu kemenangan Piala Thomas bisa berhasil diboyong kembali ke Indonesia. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin bacakan dulu biodata singkat Mas Hendrawan. Beliau lahir di Malang 27 Juni 72 dan prestasinya yang cukup mentereng adalah di sini saya lihatnya dari Wikipedia. Jadi pada tahun 2002, Piala Thomas 2002 dan juga Piala Thomas 1998 itu Indonesia berhasil memenangkan Piala Thomas, dan di situ Mas Hendrawan itu adalah bagian dari tim Thomas yang benar-benar berhasil membawa Piala Thomas itu kembali ke Indonesia. Dan juga beliau adalah kejuaraan dunia tahun 2001. Thomas Cup 3 kali ya Ibu ya, tahun Thomas Cup 98, ya 3 kali. 98, 2000, 2002. 2002. Oke. Iya, betul. Kemudian pada tahun 2000 beliau adalah peraih medali perak di Olimpiade Sydney tahun 2000. Oke. Dan mulai mengundurkan diri itu tahun berapa Mas sebagai pemain? Tahun 2003. 2003. Oke. 2003 mengundurkan diri. Siap. Dan yang paling mengejutkan adalah ketika Olimpiade Tokyo bergulir itu jelas banget nama pemain pelatih Indonesia ternyata ada 12 orang loh yang saat ini sedang melatih timnas dari negara lain. Ya betul ya Mas Hendrawan, termasuk salah satunya adalah Mas Hendrawan yang saat ini menangani tunggal putra Malaysia bahkan sejak Lee Chong Wei ya Mas Hendrawan ya. Dan sekarang Lee Chong Wei sudah mengundurkan diri dan sekarang sedang melatih Lee Sejia yang pemain muda ya. Melatih Lee Sejia dan prestasinya lumayan bagus juga, bahkan sudah 5 besar ya Mas ya untuk tunggal putra. 8 dunia. Tahun ini kemarin yang terakhir sebelum Olimpik dia juara All England ya. Siap. Dan itu sebuah kejutan ya. Iya, kejutan. Siap. Dan baik, karena sore ini juga beliau kebetulan waktunya sangat padat dan sore ini beliau berkenan untuk mengisi pada sore hari ini. Nah, kita mulai saja untuk pertanyaannya karena saya sudah cukup nggak sabar juga nih sebenarnya untuk berbincang langsung. Oke, nanti di akhir sesi kita membuka kesempatan langsung kepada teman-teman untuk bertanya. Silahkan langsung bertanya nanti. Tapi nanti di akhir sesi. Kemudian bagi yang di akhir sebelum kita menutup nanti kalau teman-teman berhasil menjawab 3 pertanyaan dari saya, nanti akan mendapat giveaway ya. Nanti giveaway-nya apa akan diumumkan di IG BNN Kota Depok dengan alamat di info_bnn_kota_Depok ya. Jadi untuk pengumuman pemenang giveaway-nya nanti bisa dilihat di IG BNN Kota Depok dengan alamat info_kota_Depok
Depok. Info BNN _kota_Depok. Aduh, saya bisa jadi lupa sama alamat IG kantor saya. Oke, Coach. Aduh, kok jadi coach sekarang? Mas Apa Hendrawan, aja Bu, boleh ya. sebetulnya dulu mulai tertarik dengan bulu tangkis itu sejak umur berapa? Dan apakah memang dipaksa oleh orang tua pada saat itu? Saya mengenal bulu tangkis dari usia 7 tahun ya, 7 tahun. Awalnya itu dari ayah saya, dari mama saya, mereka hobi badminton, bukan pemain badminton, gitu. Mereka hobi. Kebetulan mereka hobi dan karena saya pada waktu itu adalah anak yang paling kecil ya, saya sering diajak ke lapangan karena di rumah kedua kakak saya mungkin sibuk atau apa, jadi awalnya diajak ke lapangan. Dari situ mulai biasalah, mulai pegang raket atau apa. Nah, pelan-pelan mulai ya pukul-pukul. Mungkin dari situ biasanya ada orang yang lihat, mungkin salah satu pemain badminton atau apa, mungkin ngomong ke papa saya, anaknya kayaknya ada bakat. Nah sejak itu ya mulai setiap hari diajak, lama-lama ya apa ya kayak kan kita kan belum menentukan mau jadi apa, jadi ya agak dipaksa ya karena ada bakat ya. Jadi kalau Main gitu dipaksa ya. pastilah karena kecilan kita nggak tahu, tapi karena kita suka ya kita ikut aja. Gitu. Sampai usia 12 tahun lah baru mulai pindah ke klub ya, ke Jarum. Karena kan orang tua bukan pemain badminton, jadi mereka merasa kayaknya perlu untuk cari klub atau cari orang yang boleh membantu kita lebih seperti itu. Oke, Coach itu kan kok Coach lagi, aduh. Nggak apa-apa, sama saja. Jadi campur-campur. Mas Hendrawan itu umur Ya. 7 tahun. Itu apakah memang sudah intens bermain tiap hari atau ya sekedar kalau sore aja main sejam 2 jam selesai? Saya masih ingat ya pada usia, karena kan waktu itu masih belum begitu itu, tapi saya ingat usia 5-6 kelas SD kelas 5 kelas 6 berarti umur 11-12 ya. Itu setiap hari main Ibu. Jadi jadwalnya seperti ini ya. Sekolah sampai 12.15. Jadi saya langsung dijemput papa. Saya kelahiran di Malang ya. Selalu naik motor itu saya masih ingat papa. Naik motor dari pintu dan gerbang dibuka, wah motor udah tunggu. Jadi langsung papa, langsung dibawa ke tempat stadion lari. Macam seperti stadion utama gitu di Senayan. Bawa lari, lebih kurang dalam waktu 1 jam ya lari ya. Pas itu pulang istirahat. Sore mulai lagi badminton, latihan badminton di lapangan. Balik, makan, habis itu tidur. Pagi-pagi itu tugas mama, pukul jam 4:30 ya dibangunkan untuk mulai belajar. Habis itu berangkat sekolah. Setiap hari seperti itu sampai hari Sabtu. Hari Minggu pagi itu selalunya kita lari dari Malang ya, kira-kira dari Batu lebih kurang 10 kilo dari kota Batu ya, kita lari dari bawah naik ke atas gitu. Itu setiap hari. Pada waktu itu sampai kita itu tidak bisa membedakan hari Isnin, Selasa, Rabu, Jumat, Kamis, Jumat loh. Karena ya rutin gitu. Sampai kita udah pokoknya ya ikut aja. Buset, bener-bener nggak ada hari libur ya? Setiap hari diisi dengan latihan ya Mas? Iya. Liburnya ya kalau ada acara mungkin orang tua atau ada acara keluarga seperti itu. Tapi hari-hari ya akan berjalan seperti itu, Ibu. Itu pas mulai umur 7 tahun atau pas 12 tahunnya? 11 ya, 11. Usia ya. 10-11 lah mulai start ini ya. Seperti itu. Berarti memang dari keluarga sendiri sudah sangat ini ya, konsekuensinya ya kalau mau serius ya harus seperti itu tuh. Itu sudah dari orang tua sudah menanamkan seperti itu ya Mas ya? Ya orang tua kebetulan papa ya memang sangat-sangat ingin saya untuk jadi pemain badminton ya gitu Ibu. Untuk menjadi seorang juara itu memang papa sangat-sangat ingin ya. Salah satunya pengorbanan papa itu pada waktu itu ya
kan saya waktu itu pindah ke Jarum Kudus Iya. pada waktu SMP kelas 1. Nah, pengorbanan Papa waktu itu adalah setiap Sabtu malam ya naik bis dari Malang ke Kudus ya. Dan Minggu pagi sampai di Kudus hanya mengajak saya lari di stadion. Oke. Programnya sama dengan pada waktu saya kecil di Kota Malang. Jadi 1 jam lari di stadion. Habis itu Papa makan, kita makan, habis lari makan. Terus sudah Papa langsung naik bis lagi balik ke Malang. Oh, nggak sempat istirahat, langsung pulang lagi. Iya, langsung balik. Habis lari itu langsung balik ke Malang naik bis lagi. Itu berjalan lebih kurang dalam waktu 2-3 tahun ya, seperti itu. Wow. Itu pengorbanan Papa yang saya anggap ya luar biasa ya pada waktu itu ya. Malam berangkat, pagi sampai hanya ajak saya lari, habis itu balik Papa ke Kudus, ke Malang. Memang Papa ingin. Gitu. Dan konsisten banget ya, makanya ya, betul. Tapi ya memang harus perjuangan kerasnya memang sudah harus sejak awal ya Mas ya. Tapi pada saat itu kan umurnya masih 12 tahun, ya istilahnya 11-12 masih istilahnya usia anak-anak. Bagaimana sih umur 12 tahun itu kan usia puber, kemudian pasti pengennya mengenal dunia pertemanan, sosialisasi. Itu sempat ada masalah nggak Mas? Seperti ini ya Bu ya, maksudnya memang satu kerja keras yang mau jadi pemain badminton harus memiliki tekadnya. Termasuk papa saya, termasuk orang yang luar biasa. Kalau saya sekarang untuk menjadi pelatih untuk anak saya sendiri mungkin agak berat ya. Itu salah satu pilihan mengapa saya dengan istri saya yang kebetulan pemain, kita memang tidak mengarahkan anak kita untuk pemain badminton. Tetapi yang saya pelajari dari kita menjadi pemain badminton atau menjadi seorang atlet ya, satu, kerja keras, disiplin, komitmen ya, itu sudah ditanamkan dalam diri kita sejak kecil ya, gitu. Karena itu proses yang memang kita harus jalankan. Nah, memang salah satu keuntungan mungkin atau yang saya sebut satu nilai positif dari seorang atlet bahwa mungkin hidup kita seperti itu dan kita selalunya kan sudah capek ya Ibu, sudah capek Ibu. Jadi kita selalu pulang banyak istirahat ya, gitu, banyak istirahat, capek karena memang konsisten dengan itu. Jadi pada waktu itu saya merasa kurang bergaul dengan hal yang bukan-bukan. Karena mungkin keadaan ya, aduh, saya udah capek gitu, mau keluar, mau jalan-jalan sudah nggak sanggup ya. Akhirnya lebih banyak kita istirahat. Gitu. Dan kebetulan juga mungkin kumpulan kita, teman-teman kita dari kalangan atlet juga, gitu. Jadi mungkin ya pada waktu itu saya merasa kita sama ya tujuannya. Gitu. Ya. Tapi sudah yakin ya pada saat itu ya, Mas. Oh ini pilihan hidupku gitu. Setelah SD pada waktu itu, waktu saya SD sering juara antar provinsi, di Malang juara, terus Jawa Timur, terus lepas itu kita ada kayak porseni SD tingkat nasional, saya juara. Di situ saya mulai agak ada kebanggaan dengan orang tua, happy. Ini dari saya sendiri saya merasa oke, ini menjadi salah satu pilihan hidup saya, tujuan hidup saya ya. Maka pada waktu itu papa, mama juga termasuk konsisten ya, dalam arti mereka mendukung bahwa ya sudah, kalau memang benar ini pilihannya ya harus benar-benar, nggak boleh setengah-setengah. Gitu. Memang ada pengorbanan dari sisi mungkin edukasi ya, edukasi dalam arti pelajaran atau apa. Bukan berarti saya melepaskan ya, tidak. Saya tidak melepaskan. Tapi sampai SMA kita nggak pernah ketinggalan. Karena apa? Karena papa mama
betul-betul membagi tugas ya. Papa lebih banyak fokus di dalam kepelatihan atau ini badminton, mama lebih fokus atau membantu dalam hal pelajaran ya. Disiplin atau apa, tetap kalau nilainya di bawah 6 itu 5 tetap dimarahin sama. Tetap. Biasa ibu lah, saya juga gitu. Bersyukur bahwa sampai SMA tidak pernah tidak naik kelas, walaupun nilainya pas-pasan ya. Ya, yang penting naik kelas ya Mas ya. Ya. Nah, pada waktu SMA ya saya harus memutuskan ya. Memutuskan dalam arti harus mengambil jalan salah satu dulu yang saya mana lebih fokus ya. Akhirnya saya memutuskan di badminton. Oke. Tapi mungkin kalau pilihan saya di badminton pada waktu SMA itu saya rasa gagal atau apa ya, pasti saya akan kembali ke dunia pendidikan ya. Oke. Dan akhirnya setelah SMA lanjut terus main badminton, dipanggil ke Platnas tahun berapa Mas? Tahun 93 ya. Pertama kali Platnas Cipayung yang sekarang itu buka ya. Tahun 93. Itu adalah awal mula perjalanan karir sebagai pemain badminton ya, kalau saya nilai ya, tahun 93. Kalau awal-awal kan semuanya baru penjajakan atau apa, tetapi 93 itu memasuki betul-betul dunia profesional, dunia badminton ya. Karena di situ tahun 93 itu saya mengalami masuk ke Platnas, mengalami up and down banyak sekali. Oke, ceritakan dong Mas up and down-nya gimana coba. Kan kita kan tahunnya tuh enak ya kalau udah masuk Platnas itu sering main ke luar negeri, kemudian tur. Kalau dulu ada nggak sih sistem tur gitu Mas? Pasti kan bisa dicerita nggak Mas gimana? Waktu Platnas dulu, mungkin gini ya, badminton zaman dulu dengan zaman sekarang memang berbeda ya. Betul-betul berbeda. Dalam arti banyak turnamennya. Kalau sekarang betul-betul profesional. Jadi kalau kita ikutin sebelum COVID ya kemarin ya, kalau sebelum COVID kemarin, setiap minggu dalam 1 tahun selalu ada turnamen badminton. Hanya berbeda-beda level saja. Tetapi zaman dulu waktu saya main, setiap bulan mungkin ada 1-2 turnamen. Bukan seperti sekarang. Gitu. Nah, yang kedua, perjalanan kita di Platnas up and down ini dalam arti gini. Orang melihat kita sukses atau apa itu hanya melihat dari sisi, wah enak ya jadi pemain badminton ya. Enak ya jadi Grecia Poli dengan Apriani mendapatkan medali emas, disanjung-sanjung. Tetapi orang tidak pernah melihat kerja keras kita, jatuh bangun kita di dalam latihan, bullying juga ada, sama saja. Menang disanjung, kalah dicaci maki. Itu adalah sesuatu hal yang wajar dalam kehidupan kita. Termasuk juga salah satunya adalah kalau menang, sudah biasa pengurus, orang-orang penting akan berdiri di depan kita. Iya, kalau kalah mereka menjauh semua. Menyambut kita, wah seperti betul-betul pahlawan. Tapi pada waktu kalah, ya kita atlet, kita pelatih, kita berdiri paling depan. Kita harus menghadapi sendiri. Baik itu cacian, apa semua harus kita hadapi sendiri. Salah satunya seperti itu, up and down. Ya, semuanya sudah merasakan. Nah, cara ngadepin kita down itu gimana nih? Kan kadang kita tuh tidak hanya sebagai atlet ya, siapapun di dalam hidup pasti akan mengalami yang namanya saat-saat down gitu ya. Kalau atlet jelas ketika kalah pasti akan down. Nah itu cara ngatasin itu gimana? Coba. Seperti ini ya Bu ya, mungkin atlet atau beberapa orang yang bukan atlet, pelajar, siapapun lah dalam dunia pekerjaan, pasti akan mengalami up and down. Dan jujur aja mungkin hampir semua kita merasakan bahwa kemenangan, happy, senang, persentasenya pasti lebih sedikit dibandingkan dengan kesusahan, kelemahan, caci maki, kena bully orang, kalah, sedih, itu pasti akan lebih sedikit. Jadi yang sedih, yang susah pasti akan lebih banyak. Yang kedua, semuanya ada proses yang harus kita hadapi, harus kita lalui. Gitu. Ada proses yang
kita hadapi atau kita lalui, kita diberi nasihat oleh orang lain. Kita belajar dari orang lain. Kita melihat pengalaman orang lain. Kita bisa tahu bahwa, oh, pengalaman seperti ini atau apa, kita akan hati-hati. Kita tidak akan ikut. Tetapi ada pengalaman atau perjalanan kita, hidup kita yang sudah diberitahu orang, kita sudah membaca, kita sudah melihat, tetapi kita tetap melakukan. Karena memang ada beberapa proses kehidupan yang tidak bisa diajarkan, tidak bisa diberitahu, tetapi harus kita lewati sendiri. Dan itu memang harus positive thinking ya, gitu. Harus mempunyai karakter kerja keras, tidak mudah menyerah, harus ada. Saya rasa di dalam setiap kehidupan kita, bukan hanya atlet saja ya, memang harus ada seperti itu. Oke, seorang atlet mengatasi bisa dibilang kegalauan ya, karena kok kalah nih. Kan mental kan mempengaruhi mental sekali ya, Mas. Itu cara ngatasinya gimana tuh? Itu betul, Ibu. Orang pilihan gini ya. Saya memilih sebagai pemain badminton. Itu dalam waktu saya masih ingat dalam usia saya 23, 24. Kita mengalami satu dilema melihat perjalanan hidup kita atau apa. Mulai 50-50 ya, setengah-setengah. Dalam arti kita sudah mulai mikir dua jalan, dua pintu. Pintu keberhasilan atau pintu kegagalan. Kita harus memilih. Antara kita mau kerja keras lagi atau kita mau menyerah. Gitu. Pasti, karena tidak mungkin dalam hidup kita semuanya akan berjalan enak ya. Gitu. Nah, kembali lagi kita harus ingat bahwa keluarga dalam hari ini adalah penting. Salah satunya gini, pada waktu saya sempat memutuskan ingin berhenti main badminton. Tetapi saya ingat pengorbanan orang tua terhadap saya. Itu yang menjadikan saya, oke, saya berjanji, saya coba 1 tahun lagi. Dengan merubah semua kebiasaan-kebiasaan yang buruk, malas, kumpul dengan orang-orang yang banyak negative thinking, melakukan hal-hal yang mungkin sama dengan anak muda sekarang, mungkin ada judi, ada suka. Selama dibatasi ada, Mas. Tapi kan nggak mungkin kan, karena kan jadwalnya kan ketat sekali. Tetap ada, Ibu. Terutama kalau saya jujur ya, terutama di dalam sekarang ya, keadaan sekarang saat ini, begitu banyak judi online. Wah, itu pengaruh sekali. Sebagai pelatih, salah satu musuh terbesar kita adalah dunia internet juga ya. Betul, karena jadi gadget terus ya yang dilihat ya. Benar, betul. Gitu loh. Jadi memang pada waktu itu mungkin saya tidak seperti itu karena memang waktu dulu kan dunia internet tidak seperti sekarang. Gitu. Jadi saya masih ingat pengorbanan orang tua, jadi kita sudah memutuskan oke, kita coba lagi. Tetapi dengan satu pengorbanan, saya masih ingat dan mungkin buat teman-teman semua bahwa sukses memerlukan sebuah pengorbanan. Gitu. Tidak ada sukses yang tanpa pengorbanan. Pengorbanan itu banyak. Ya, pengorbanan waktu, mungkin pengorbanan harga diri atau sakit atau apa, semua seperti itu pasti ada. Termasuk saya, Ibu. Begitu saya memutuskan untuk mencoba 1 tahun lagi, ya harus ada perubahan yang besar ya dalam diri kita, dalam hidup kita, menjadi orang yang lebih disiplin, lebih bekerja keras lagi, lebih memikirkan dalam arti lebih fokus apa sih kekurangan kita. Apa yang perlu diperbaiki dari kita? Tidak seperti dulu yang saya hanya ikut saja. Jadi memerlukan pengorbanan waktu, pikiran, totalitas. Sabar juga butuh ya, Mas. Betul, sabar, bekerja keras. Nah, sekarang saya jadi tertarik nih. Sekarang kan jadi pelatih ya. Iya. Oke lah, coba mungkin
sih bisa diinin fotonya ketika meraih Piala Thomas. Saya tertarik sekali ketika Mas Hendrawan ngasih foto-foto zaman dulu ketika berhasil mengantarkan Piala Thomas ke Ya. Indonesia. Coba di-share dulu fotonya. Nah, ini saya lihat foto-foto ini itu sebagian tuh ada berapa orang yang jadi pelatih di luar negeri ya, Mas ya, yang ada di foto ini. Yang Karena saya 11. tertarik. Saya ingat, saya flashback lagi. Mungkin kawan-kawan sekarang, teman-teman mungkin bisa lihat. Sebelah terbalik dari foto ya, berarti sebelah kanan, sebelah kiri dari foto ini Malev Mainaki yang tidak memakai kacamata ya, berdiri paling depan. Yang bawah. Yang paling depan ya. Ya, yaitu ini Malev Mainaki. Di belakangnya Malev adalah Chandra Wijaya. Chandra Wijaya. Ya. Terus yang belakang sebelah Taufik, kanannya, sebelah kanannya bukan, ini Roni Agustinus. Oh, Roni Agustinus. Yang bukan, Nah, yang atas. ya, ini Roni Agustinus. Oh. Nah, sebelah kanannya Roni adalah Harim Haryanto. Ini adalah pemain ganda dan sama juga dengan saya pada waktu tahun 2001 sebagai juara dunia ganda putra. Ganda putra dengan Tony Gunawan, benar. Nah, di belakangnya Halim yang baju merah yang menoleh ke kiri itu adalah pelatih Richard Mainaki. Nah, Richard Mainaki ini yang kemarin berapa hari yang lalu mengundurkan diri dari Platnas ya sebagai pelatih mixed double. Ini dia mengundurkan diri. Oh, satu lagi yang baju putih kacamataan. Iya. Ini adalah Ricky Subagja ya, juara Olimpiade, Thomas Cup, juara dunia juga. Nah, di belakang saya yang mukanya menoleh ini mungkin semua orang tidak melihat pada waktu muda. Ini adalah pelatihnya Minion ya. Oh, ini Coach Harry. Ya, Coach Harry IP. Ini adalah pelatihnya Minion, pelatihnya Hendra dengan Aksan. Gitu. Pada waktu itu dia masih muda. Iya. Gitu. Nah, ini Ibu, momen seperti ini adalah momen yang saya anggap tidak bisa dibeli dengan uang. Betul. Ini adalah momen kebanggaan, kebahagiaan yang yang apresiasi, yang kerja keras, pengorbanan yang kita lakukan ya. Itu. Dan ini orang kaya, siapapun tidak akan pernah bisa membeli momen ini ya. Betul. Berdiri seperti ini, keliling kota Jakarta, ke Bandung lah, hampir beberapa kota di Indonesia, Jogja, Bali, Manado, Ujung Pandang, Semarang, Surabaya. Di tengah jalan pasti full, Bu, Ibu, pada waktu itu. Oke. Gitu diarak ya, kita keliling kota. Gitu. Coba gambar selanjutnya. Tapi yang ada di foto ini sebagian besar jadi pelatih nggak sih, Mas? Sekarang Malev dulu jadi pelatih, Chandra Wijaya mempunyai akademi sendiri. Itu. Terus Ricky Subagja saya kayaknya aktif di dunia politik ya. Iya. Itu. Betul. Halim Haryanto di Amerika melatih. Ya. Oke. Nah, ini kenangan dengan Ibu Megawati ya, dan Ketua PBSI pada saat itu Pak Khairul Tanjung. Iya, ini satu kenangan yang saya anggap salah satu yang tidak mungkin saya lupakan ya, karena saya masih ingat tahun 2002 ini sebelum saya pergi, saya mengalami masalah dengan SPKRI ya. Iya, pada saat itu memang sangat ketat sekali. Teman-teman semua yang saat sekarang belum tahu ya SPKRI. SPKRI adalah Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia. Ya. Gitu. Jadi pada waktu itu saya mengalami hal ini karena saya semestinya dari awal, dari usia 17 tahun, 18 tahun, saya harus memisahkan diri dari kedua orang tua saya secara kewarganegaraan. Tetapi pada waktu itu saya biarkan. Nah, problem keluar pada waktu kelahiran putri saya yang pertama ya, tahun 2001 setelah juara dunia. Nah, itu agak masalah pada waktu mengurus surat kelahirannya. Itu karena masalah itu saya saya tunggu sampai momen sebelum Thomas Cup berangkat. Kebetulan Ibu Megawati datang ke Platnas, saya sampaikan
ya ada masalah SPKRI. Wah, saat itu juga langsung diperintahkan untuk ya dibantu dan langsung mendapatkan surat bukti kewarganegaraan. Makanya momen Thomas Cup ini termasuk momen yang paling berkesan buat saya. Ini arak-arakan kalau tak salah, kalau nggak salah kayaknya di Bandung. Oh, di Bandung ya. Iya. Tapi memang apa ya, bulu tangkis ini memang sudah jadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia ya. Jadi kalau bisa dibilang bahkan atlet luar pun mengakui bahwa bulu tangkis Indonesia itu benar-benar tidak ada yang mengalahkan gitu ya. Legenda di Indonesia. Ini Thomas Cup tahun 2002 mungkin saya ingat. Sepertinya itu terakhir ya Mas ya? Terakhir betul yang Indonesia sampai juara. Sampai sekarang kembali. Berarti lebih kurang sudah 19 tahun ya Ibu ya. 19 tahun. Jadi ya tahun ini nanti akan bulan depan mulai ada Thomas Cup lagi ya. Gitu. Nah, menurut Mas Hendrawan, negara mana yang berhasil menggondol Thomas maupun Uber deh? Nah, ada yang nanya nih soalnya. Gini Bu ya, kalau Thomas Cup memang Indonesia salah satu kandidat untuk membawa pulang Piala Thomas ya, karena ikut dari seeding yang dikeluarkan oleh BWF dari ranking, world ranking, nomor 1 adalah Jepang ya. Oke. Nomor 2 Indonesia, habis itu China dan Denmark. Mungkin secara jujur saja 4 ini mempunyai materi yang cukup berimbang ya dibandingkan negara-negara lainnya. Mungkin Malaysia termasuk ya kita kuda hitam ya. Kalau kita bisa memenangkan partai pertama, double pertama, ya kemungkinan untuk menang ada. Nah semua ini ya kembali lagi diperlukan kerjasama tim, diperlukan betul-betul mental yang kuat ya untuk bermain di tim karena memang tim event itu selalu berbeda dengan perorangan ya, perseorangan betul gitu. Bebannya kelihatannya apalagi yang terakhir main nih yang menentukan kemenangan ya Mas ya. Itu saya lihat tahun 2002 kelihatannya Mas Hendrawan kan benar-benar penentu tuh. Itu bebannya gimana sih pada saat itu bisa mainnya tuh ya udah fokus gitu padahal kalau dilihat rame banget ya di stadion pada saat itu. Jadi gini Bu, sebagai penentu tunggal ketiga itu mempunyai beban tersendiri. Tetapi juga sebagai tunggal ketiga itu pilihannya cuma 2 ya. Kita bisa nggak main, kita bisa dianggap bukan pahlawan, hanya sebagai tim. Kalau misalnya tim sudah menang 3-1, berarti partai terakhir, partai kelima tidak dimainkan. Santai aja. Udah dimainkan. Tidak langsung tidak dimainkan. Atau misalnya tim sudah kalah 1-3, partai terakhir, partai kelima tidak akan dimainkan. Jadi pilihan kita atau pilihan saya sebagai tunggal ketiga ya berat dalam arti apa? Kalau saya masuk lapangan atau saya harus turun, ya pasti 2 sama. Gitu. Dan itu bebannya pasti berat ya. Karena kan sudah tidak ada pilihan kecuali harus menang ya. Kalau mau membawa Piala Thomas ya. Tapi pada saat itu beban banget nggak buat Mas Hendrawan? Kebetulan gini Bu, pada waktu itu tahun 2002 musuh saya, opponent saya adalah Roslin Hasim ya. Nah, sejak tahun 2001 saya juara dunia, waktu itu adalah poin skor badminton adalah 15. Ya, 15 nah, setelah kejuaraan dunia tahun 2001 itu berubah. Itu pertama kali dalam sejarah bulu tangkis ya. Maksudnya dari pertama kali bulu tangkis ditemukan main, itu selalunya skor 15. Nah, pada waktu itu dalam suatu meeting, mau ada perubahan. Akhirnya perubahan skor 7. 7 the best of 5, jadi harus 3 kali menang. Wah, totally berbeda. Gitu. Karena memang kita mengenal badminton kan selalunya semuanya sama, tapi itu tukar. Nah, waktu 1 tahun itu, game 7, prestasi saya langsung drop. Gitu. Ranking setelah juara dunia saya adalah ranking 1 dunia. Dalam waktu 1 tahun saya drop sampai ranking 60 ya. Makanya saya main di tunggal ketiga.
Nah, sejarahnya dengan Roslin Hasim pada waktu itu, saya tidak pernah menang ya game 7. Ada 3-4 kali pertemuan. Tetapi pada waktu Thomas Cup saja pada waktu final itu saya menang. Mungkin karena ya beban ya, tekanan, pressure, mungkin membuat dia mungkin mainnya nggak berani. Kebetulan saya memang nothing tulus Ibu, karena memang saya sudah tahu ya saya harus menang untuk bawa pulang Thomas Cup. Tapi saya nggak mau beban karena saya tahu sebelum-sebelum ini juga sudah kalah kok. Kalau bicara turnamen yang besar atau turnamen yang Olimpik, Thomas Cup, kejuaraan dunia, diperlukan mental yang kuat ya. Gitu. Jadi pertarungan sebenarnya bukan hanya bicara soal teknik, skill atau apa bukan, tapi soal keberanian, soal mental. Oke. Itu tadi perjuangan Mas Hendrawan untuk menjadi seorang pemain profesional yang benar bisa menyumbangkan kebanggaan untuk Indonesia. Sekarang flashback lagi di tahun 2003, kemudian mengundurkan diri ya Mas ya dari pemain nasional. Nah, terus lama tidak ada kabarnya, tahu-tahu sudah melatih Lee Chong Wei. Nah, itu ceritanya gimana? Mungkin bisa diceritakan secara singkat, Mas. Iya, jadi 2003 saya mengundurkan diri dari bulu tangkis. Selama 1 tahun saya bekerja di salah satu perusahaan poli ya. Saya ingin merasakan satu tantangan baru di luar dunia. Ternyata tidak semudah apa yang saya bayangkan. Gitu. Karena apa? Betul-betul suasana apa semua berbeda. Akhirnya saya ditawarin lagi tahun 2004 itu saya masuk melatih di Platnas sebagai pelatih tunggal putri. Oke. Nah, sampai tahun 2008 ya, dan salah satunya tunggal putri pada waktu itu Maria Christine 2008 ya, itu meraih medali perunggu ya di Olimpiade Beijing ya 2008. Siapa waktu itu yang Maria Christine. Maria Christine. Oh iya, Maria Christine. Okay. Nah, 2009 saya pindah ke Malaysia karena tawaran ada, dan kebetulan Malaysia itu meminta saya dari tahun 2005 ya. Gitu. Saya tolak karena memang saya masih mau fokus di PPSI ya di Indonesia karena mau janji saya bantu sampai Olimpiade. Begitu Olimpiade selesai, 2009 saya pindah ke Malaysia. Awalnya memang saya melatih di Malaysia bukan melatih Lee Chong Wei ya, Ibu. Gitu. Jadi Lee Chong Wei jadi itu karena memang sebelum saya dia sudah jadi. Nah, saya sejak membantu Lee Chong Wei dari tahun 2015. 1 tahun sebelum Olimpiade Rio ya. Rio. Nah, kebetulan pada waktu itu tahun 2015 Chong Wei terkena kasus doping ya. Tahun 2014 sampai 2015 dia kena kasus doping, kena hukuman selama lebih kurang 8 bulan ya. Gitu. Jadi setelah itu dia boleh start main tahun 2015, 1 tahun sebelum Olimpiade. Nah, baru saya ikut membantu dia gitu. Nah, coach, ini ada yang bertanya nih. Sebetulnya di dalam dunia olahraga itu kasus doping itu sebetulnya gimana sih? Apakah memang atletnya sendiri yang sengaja dia minum obat-obatan yang mengandung doping, atau memang karena pelatihnya? Bisa diceritakan nggak? Iya, betul. Kasus doping di olahraga banyak ya Ibu ya. Dan saya percaya bahwa beberapa kasus banyak macamnya. Satu, atlet itu sendiri karena mengalami tekanan dan keinginan dia untuk menjadi juara, bisa juga dia melakukan hal-hal seperti itu dengan doping ya. Yang kedua, pelatih yang diam-diam memberikan suplemen atau tambahan untuk memberikan kekuatan atau kelebihan atlet supaya bisa bertahan di dalam latihan. Seperti itu. Yang ketiga,
ya ketidaktahuan kita atlet, karena masing-masing di dalam cabang olahraga mempunyai kriteria doping yang berbeda-beda. Contohnya badminton, bulu tangkis, mungkin tenis, mungkin yang sport yang memerlukan kekuatan, steroid adalah hal yang diharamkan ya. Betul-betul doping yang keras gitu. Tetapi steroid itu kalau digunakan dalam atlet catur atau mungkin yang tidak mengandalkan kekuatan, tapi mengandalkan kekuatan pikiran, nggak masalah ya Mas ya? Tidak masalah ya, gitu. Tetapi dalam atlet yang mengandalkan pikiran, mengandalkan konsentrasi atau apa, mungkin dia minum obat yang ini itu nggak boleh. Tetapi obat yang itu kalau kita minum itu bukan kriteria doping di dalam olahraga, dalam bulu tangkis mungkin seperti itu contohnya. Nah, itu ketidaktahuan atlet sendiri. Dan yang terakhir yang paling penting adalah setiap tahun ada update bahan-bahan atau sejenis apa yang doping, selalu ada yang baru mungkin, yang dulunya tidak dilarang, sekarang dilarang. Ada seperti itu. Dan yang terakhir yang paling saya merasakan, doping itu dilakukan, tes doping dilakukan biasanya adalah setelah pertandingan. Nah, kalau pertandingannya itu biasanya kita partai terakhir mungkin jam 9, jam 10 malam. Habis itu kalau kita sudah capek atau apa kan, keringat kita udah keluar banyak, kita mau tes doping kan disuruh kencing. Itu nunggunya lama ya, tunggu kita kencing. Kenapa? Karena keringatnya kita sudah keluar banyak. Jadi bisa ada masing-masing atlet berbeda ya, ada jam 12, ada yang 1 jam bisa kencing, ada yang 2 jam. Nah, ya akhirnya dia kencing, disodorin apa-apa, kita itu semestinya harus isi. Kalau kita ada yang sakit atau kita ada minum obat apa, kita harusnya isi di situ. Inform concern gitu ya? Ya, informasi ya, apa semua. Tetapi kadang kita sudah malas ya, pokoknya baca peraturan oke, tanda tangan aja sudah. Gitu. Makanya terakhir sekarang kita harus ada pendamping. Untuk membantu kita mengingatkan apa semua seperti itu. Jadi doping karena orang kalau sudah capek malas berpikir ya. Betul. Jadi kasusnya seperti itu banyak sekali. Berarti kasusnya memang situasinya macam-macam ya Mas. Kompleks, seseorang tuh bisa kena doping. Sekarang kita buka penanya langsung ya Mas ya. Boleh silakan. Apa teman-teman yang ingin bertanya langsung silahkan raise hand. Boleh tanya apapun, saya berusaha jawab. Silakan teman-teman. Di raise hand saja, oke. Esdras, silahkan di unmute. Nah, Esdras ini kebetulan teman saya. Oke, Ibu. Dia dari Medan, dia orang Medan dan bergabung untuk berbicara langsung dengan Mas Hendrawan. Silahkan. Selamat sore, Coach. Selamat sore, Mbak. Senang sekali bisa berbicara langsung dengan Coach Hendrawan. Sama-sama. Tokoh yang sejak kecil saya idolakan seperti itu. Ingat waktunya ya, nggak usah lama-lama ya. Ingat waktu ya. Saya masih ingat benar dalam suatu pertandingan Coach Hendrawan pernah terkena semesan di mata waktu itu. Pertandingan di mana waktu itu, Coach? Betul. Di Singapura ya. Pertandingan tim event tahun berapa itu ya? 2003 kalau nggak salah ya. 2003. Pokoknya antara tahun 2001 seperti itulah, Pak. Langsung pertanyaan ya. Waktunya sempit. Jadi masih ingat aja saya pun agak lupa. Ada orang yang tahu soal saya kena semes mata ini, bukan semua orang tahu soal. Betul, itu saya ingat betul waktu itu karena nonton waktu itu. Oke, silakan Pak. Ya, pertanyaan saya ada dua nih. Ada dua nih Coach. Yang pertama mungkin ini bagaimana soal kondisi atlet kalau
di Indonesia sekarang ini atlet-atlet bulu tangkis kita, atau menurut pandangan Coach Hendrawan, mereka memang di segi ranking memang kalau tunggal putra, ganda putra lumayan tinggi ya, Coach ya. Cuma bagaimana persaingannya di level nanti, semisal kita bertanding di Piala Sudirman dan Thomas, besar chance-nya menurut Coach. Dan yang kedua ini sebagai generasi muda ya Coach ya, ini kan remaja dan narkoba ini erat kaitannya. Jadi kalau dari Coach Hendrawan sendiri seperti apa sih bagaimana memotivasi anak-anak muda ini agar misalnya dengan berolahraga seperti itu, ada terlintas nggak ada pikiran kita gitu untuk memakai narkoba gitu nggak? Apakah berolahraga giat seperti Coach Hendrawan ini bisa mengalihkan perhatian kita dari bahaya peredaran narkoba seperti itu dia Coach? Itu aja Coach. Terima kasih Coach. Ya. Terima kasih Pak pertanyaannya. Pertanyaan yang cukup berat ya. Mungkin seperti ini. Oke. Posisi Indonesia di dalam tim event Sudirman dengan Thomas Cup agak berbeda ya. Karena Sudirman ada perempuan. Jadi Indonesia secara tim mungkin dianggap di tunggal putri agak lemah. Berarti kalau agak lemah, berarti 1 poin pasti diambil lawan. Jadi kita punya fokus 4 saja yang harus. Ganda putri kita kan juara Olimpiade. Iya betul. Berarti sisa 4 poin yang kita harus menang. Gitu. Nah kalau bicara misalnya tunggal putra, ganda putra, ranking itu menentukan karena itu peringkat apa yang dihasilkan seorang atlet. Tetapi kalau dalam permainan tim event, pengaruh pressure, tekanan ya, pengaruh mungkin suasana tim atau apa, itu ranking kadang tidak menjamin ya. Di atas kertas, oh pasti menang atau bisa menang. Belum tentu. Begitu juga kayaknya wah kita susah menang. Kemungkinan musuh yang tertekan bisa juga kita menang gitu. Jadi sekarang ya kembali lagi kepada atletnya ya. Mereka mengatasi tekanan ini seperti apa gitu loh. Karena memang di atas kertas bisa saja hasilnya berbeda. Tapi saya percaya bahwa kalau dibilang Thomas Cup kali ini, nah mungkin ini salah satu peluang yang terbaik Indonesia ya untuk membawa pulang. Itu bukan hal yang berat untuk Indonesia untuk membawa pulang Piala Thomas. Mungkin pertanyaan pertama saya sudah jawab ya Pak ya. Mungkin pertanyaan kedua. Sebetul memang sebagai atlet karena dunia yang keras dalam arti latihan, bekerja keras, mungkin kita capek atau apa. Ya, secara ada berhubungan dengan narkoba mungkin kurang karena salah satunya narkoba adalah masuk dalam doping ya. Pasti. Nah, itu yang memang atlet, apalagi atlet yang profesional yang sudah kelas dunia ya, dia betul-betul menjaga ya. Karena kalau kena doping, berarti karir kita sudah habis. Gitu. Tetapi kalau ini menyangkut kehidupan remaja sekarang, ya mungkin saran saya seperti ini. Betul juga kadang dulu ada iklan jangan pernah mencoba. Ya. Tetapi kata-kata itu kan adalah kata-kata yang senang diucapkan. Tetapi susah untuk dijalankan. Mungkin pengalaman saya segala sesuatu jangan setengah-setengah. Kita tidak bisa berdiri di 2 kaki di atas kapal. Kalau ombak datang, kita akan susah berdiri. Kita harus menentukan kaki kita di mana. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita mau jadi orang putih atau orang gelap. Dunia kita mau kita dunia yang positif atau dunia negatif. Itu semua ada pilihan. Dan pilihan itu sedikit saja perbedaannya. Dalam arti, memulai sesuatu, awal adalah susah. Ini buat teman-teman semua yang memiliki
kawan atau apa yang selalu mengajak, pilihannya cuma satu. Saya tidak mau ikut. Karena kenapa? Agak susah. Kalau sekali kita mencoba atau mendengar atau ini susah. Kalau kita mengatakan saya nggak mau, kita mengatakan tidak mau itu pilihannya dibully. Alah, kamu gitu aja nggak mau. Kamu bukan kawan lah, kamu bukan friend. Bagi saya tak peduli. Karena apa? Karena hidup kita yang menentukan diri kita sendiri. Bukan orang lain, bukan ajakan orang lain. Kita mau bersikap positif, kita mau jadi juara atau apa. Sama, saya mengalami hal seperti itu. Waktu saya usia 1 tahun itu kesempatan yang diberikan PBSI untuk saya berprestasi atau saya dikeluarkan, saya memutuskan untuk betul-betul totally saya tukar karakter saya menjadi seorang yang lebih fokus atau lebih betul-betul mau bekerja keras di dunia badminton. Sama saja. Awal saya mau ini karena dulunya saya suka judi. Selalu aja setiap malam kamar saya diketuk sama orang, diketuk kawan saya. Ayo dong main. 1 kali. 1 kali saya kunci, saya biarkan. 2 kali dia ketok. Oh, keinginan kita itu desire, keinginan pasti ada. Oke, saya buka pintu. Sekali kita buka pintu berarti kita kalah. Kita akan kembali lagi kepada dunia awal kita. Tapi kalau kita 1 kali kita kunci, 2 kali kita kunci, kita tidak buka, 3 kali kita kunci, kita tidak buka, teman-teman kita tidak akan pernah mengajak kita. Ini adalah pertarungan kita untuk kita menjadi orang yang berubah. Awal adalah yang paling susah. Karena awal itu adalah pertempuran kita ya. Begitu kita bisa mengatakan tidak 1 kali, 2 kali, 3 kali, tidak mau, otomatis kawan-kawan kita tidak akan pernah mengetuk pintu kita lagi untuk mengajak hal yang tidak baik. Mungkin itu saja Pak dari saya. Oke Edo, cukup ya karena masih ada 2 penanya lagi. Thank you Coach. Ya, Pak. Oke, selanjutnya Sundari jangan banyak-banyak pertanyaannya, dan juga selanjutnya Arsa, ada adik kita Arsa ya. Oke, Sundari dulu silahkan. Selamat sore, Kos. Selamat sore. Kos aja ya, Kos. Ya, boleh, silakan. Ini pertanyaannya cuma 1 aja, nggak usah banyak-banyak. Takut Ya. waktunya nggak cukup ya. Ya. Ini tadi kan saya habis scroll ini di Google tentang biodata Kos, semuanya tentang Kos. Nah, nggak sengaja tuh saya baca tuh banyak banget haters yang ngehujat Kos gitu, ngomongnya macam-macam gitulah, gitu, negatif tentang negatif. Ya. Terus Kos nanggepinnya kayak gimana ya supaya tidak stres? Kalau stres kadang udah mulailah melakukan hal-hal negatif, tapi Kos Ya. masih tetap mengajar, tetap semangat, tetap memprestasikan kedepannya lebih bagus gitu, Kos. Ya. Terima kasih. Wah, pertanyaannya kali ini betul-betul banyak bermutu ya Ibu ya. Ini Mas, ini pertanyaannya cukup yang dalam ya. Karena ini memang yang salah satu hal yang saya alami. Jadi seperti ini. Menjadi seorang bukan pemain badminton saja, siapapun termasuk mungkin kalian teman-teman juga. Kalau kalian happy atau mengalami sesuatu hal yang kita suka, kita share di dalam media sosial, berarti kita ada keberanian, ada keinginan kita menceritakan sukses kita. Kita pasti akan mendapatkan, kita membuka, kita membaca komen atau apa, pasti sesuatu hal yang positif yang didapatkan. Tetapi pada waktu kalah, biasanya kita akan mendapati hujatan, cacian, gitu. Nah, bagi saya, kalau kita berani membaca komen pada waktu kita bagus, berarti kita juga harus bisa menerima komentar orang pada waktu kita kalah. Karena hidup itu selalu ada 2 pilihan, baik dan buruk, susah senang, sedih, happy.
hitam putih, ada 2 pilihan. Nah, kalau kita berani memposting atau membaca komen pada waktu kita di atas, berarti ya itu resiko kita harus berani membaca komen pada waktu kita di bawah. Gitu. Kalau kita tidak berani membaca makian haters atau komen orang pada waktu kita kalah, ya lebih baik kita jangan memposting sesuatu pada waktu kita menang atau kita happy. Gitu. Karena ini resiko yang kita harus hadapi. Termasuk saya. Saya komen, dulunya saya betul-betul orang yang, oh saya nggak mau baca komen. Gitu. Yang kedua, terakhir-terakhir saya lihat, ya komen ya, saya sudah mulai bisa menerima komen itu baik atau buruk, atau nggak bagus, saya ya harus kita telan, harus kita berani. Kalau kita berani membuka pada waktu kita menang, ya harus pada waktu kalah ya kita harus berani buka. Dan yang terakhir ya memang, ya semuanya adalah pilihan ya. Kembali lagi ini pilihan kita. Berani memposting ya harus berani menerima resikonya. Mungkin seperti itu ya Mas. Tapi saya percaya bahwa ya semuanya perlu proses ya. Nggak perlu stres, hidup perlu dijalanin. Tidak ada sesuatu beban, kekalahan, pressure yang kita tidak mungkin kita tidak bisa hadapi. Karena Tuhan tidak pernah memberikan cobaan yang lebih besar dari kekuatan kita ya. Seperti itu. Oke. Ya, ya. Sudah ya, Sundar ya. Oke, sekarang Ade Arsa. Silahkan Ade Arsa. Halo Coach, Halo ya. nama saya Arsa kelas 5A Iya. SD. SD, Pertanyaan oke. saya, makannya apa saja biar jadi atlet hebat? Itu saja, terima kasih. Oke, makannya apa saja ya. Gini, atlet, menjadi seorang atlet diperlukan tenaga, diperlukan stamina, diperlukan power. Hal yang utama sebagai seorang pemain atau seorang atlet adalah karbohidrat. Karbohidrat ini banyak ya, dari nasi, kentang, dari roti, apa semua. Tetapi kembali lagi ya, apa yang diajarkan di SD, yaitu semuanya betul ya. 4 sehat, 5 sempurna. Ya semuanya harus ada. Ya susu, sayur, daging, apa semua. Apa yang diajarkan dalam semuanya waktu mungkin Arsya sekarang SD, makanan, semuanya adalah bagus. Gitu. Tidak ada yang salah. Ya, harus terakhir harus ditambahin ya kehidupan yang positif, pikiran yang positif, cukup istirahat, cukup dekat dengan keluarga, family, karena keluarga adalah orang yang paling berharga. Karena keluarga selalu papa mama, kakak, adik adalah orang-orang yang care terhadap kita pada waktu kita susah. Jadi Arsya selalu ingat, ada apa-apa mesti mau berbicara dengan orang tua ya. Seperti itu. Oke, sudah cukup Arsa? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Oke. Ya. Mas Hendrawan, kebetulan kita Ya. sudah nggak kerasa udah 1 jam nih ya. Iya. Karena sebenarnya sih masih kurang ya. Saya yakin masih banyak yang bertanya. Cuman karena waktu juga dan juga coach kan tadi cerita pas saya sebelum bergabung WA ya, iya saya baru pulang dari melatih, jadi nggak enak juga nih sebenarnya ganggu waktu istirahatnya. Nggak apa-apa Ibu ya. Tapi kita sangat sangat merasa diapresiasi banget karena masa terhormat karena Mas Hendrawan berkenan untuk bergabung bersama kita pada sore hari ini. Sama-sama Ibu, sama-sama. Terima kasih juga. Sebelum ditutup, saya ingin mengajukan pertanyaan dulu nih. Nah, Coach, ada pertanyaan apa nih mungkin yang sudah kita bicarakan tadi untuk peserta kita pada sore hari ini? Satu aja, Coach. Oke. Satu dari saya ya. Oke, betul sekali. Oke. Ini aja karena kan berbicara tadi banyak di Thomas Cup atau apa. Oke.
Thomas Cup terakhir yang saya main itu adalah masuk dalam salah satu Guinness Book of Record karena Indonesia menang berturut-turut gitu. Nah, pertanyaan saya, berapa kali terakhir itu yang berturut-turut? Karena 2002 adalah terakhir dan sebelum-sebelum itu total ada berapa berturut-turut kita juara gitu. Oke. 3. Rasain dulu. Rasain dulu. 1, 2, 3. Arsa deh yang pertama. Oke, Arsa silakan Arsa. 3 kali. Tahun berapa berturut-turutnya? Ingat nggak? Enggak. Ya, oke, gini 3 kali ya. Oke, 3 kali masih kurang ya, masih kurang. Jadi pertanyaannya salah. Maaf ya. Jawabannya salah. Oke, yang lain silakan. Kelihatannya pada bingung nih, pada searching dulu nih kelihatannya. Saya rasa searching ada jawabannya, pasti ada jawabannya. Ayo, saya hitung sampai 3. 1, 2. 6 kali, Coach. 6 kali ya. 6 kali terlalu banyak. Berarti sudah ada clue-nya tuh. 3 sampai 6. 5. Sebentar. Terserah, tergantung Dewan Juri. Ibu boleh menjawab lagi tak, Ibu Arsya? Sudah Ibu? salah, enggak boleh. Sekarang Eriko, silakan Eriko. 4 bukan Pak? 4. 4 terlalu sedikit. Antara itu sudah. Oke, Sundari. 3 tahun 2002. 3 masih salah ya. Tadi sudah dijawab oleh Oh, udah adik dijawab Arsya. ya? Iya. Udah dengar. 3 salah, 4 salah, 6 salah. Silakan, ayo silakan. Ya, yang dari Pontianak. Oke. Rio, silakan. 5 Bu. 5. Betul, 5 betul. Oke. Sudah nggak ada pilihan nih. 3 udah jawab, 4 udah dijawab, 6 sudah ya. Berarti 5 betul. Jadi waktu sebelum saya main Thomas Cup kan saya main tahun 98, tahun 2000, tahun 2002. Jadi 2 tahun sebelum saya, tahun 94 dengan 96, itu Indonesia sudah memegang medali, memegang Piala Thomas ya. Jadi 5 kali berturut-turut itu pada waktu itu kita masuk Guinness Book of Record. Saya mendapatkan buku itu, Ibu dikirim gitu. Dan saya baru tahu bahwa saya betul-betul oke. Tetapi rekor itu belum bisa dipecahkan, baru disamakan oleh China, Ibu, 5 kali juga. Ya. Gitu. Karena Cina belum bisa 6 kali ya. Belum 6 kali berturut-turut, tapi dalam rekor sebagai pemegang Piala Thomas terbanyak tetap Indonesia ya. Indonesia ada 13 kali kalau. Iya. Tetapi yang 5 kali berturut-turut itu baru Indonesia dengan China berarti sekarang. Mungkin itu dari saya. Tadi yang itu yang menang, Ibu. Jawab 5 kali. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Rahasianya diturunin dulu ya semuanya ya, Eriko. Oke, pertanyaan kedua. Tadi Coach Hendrawan sudah menjelaskan faktor seorang atlet menggunakan doping. Coba sebutkan salah satu aja. Oke, Hayati. Nah, silakan. Untuk salah satunya untuk meningkatkan performa atau stamina. Oke. Betul ya jawabannya ya Coach ya? Betul Ibu, betul. Oke. Betul sekali. Ya, Hayati. Next, yang terakhir. Nah, kalau tadi mengikuti dari awal pasti tahu nih. Acara kita pada sore hari ini adalah Obras TTS. Apakah Obras TTS itu singkatan dari apa? Oke, Semik. Dari obrolan santai sore. Oke, yang lainnya? Haikal. Silakan Haikal. Bu belum bisa on cam. Nggak apa-apa. Silakan. Jawabannya itu obrol bareng sore, bareng Coach Hendrawan. Masih salah. Yes, salah. Next, selanjutnya. Yang tadi sudah menjawab tapi belum benar, boleh jawab lagi.
Kalau ini aja saya pun tidak bisa jawab ini, Bu. Saya, saya mau mendengar ini. Oke, William. Silahkan William. Bincang santai sore bersama Hendrawan. Masih salah. Oke, kalau sekitar 80% betul, saya anggap benar. Tapi ini masih kurang dari 80%. Silahkan, Sundari. Obrolan santai bersama obrolan santai tanya jawab bersama Coach Hendrawan. Coba yang lain lagi deh, yang lain. Kalau setelah Sundari belum ada yang bisa menjawab, oke, coba Ega. Obrolan santai tokoh teman sebaya. Oke. Wah, ini Hebat, berarti memperhatikan ya dari awal. Oke, pemenang hari ini sudah ketemu ada 3, yaitu Rio, ini jauh-jauh dari Pontianak, bisa bergabung pada sore hari ini. Kemudian ada Hayati dan juga Ega, silahkan DM ke IG BNN Kota Depok ya. Alamatnya info BNN_kota_Depok. Ya, silahkan DM ke info BNN_kota_Depok. Ya, nanti kita saling cacatan di situ. Oke, jangan lupa ya, ditunggu paling lambat hari Sabtu. Ya, DM-nya ditunggu sampai hari Sabtu. Oke, di chat sudah ada alamatnya, jadi diingat-ingat. Oke, tapi belum masuk nih sepertinya. Oke, sebentar ditunggu dulu. Dan karena sudah 1 jam lebih ya, Coach mohon maaf ya, mungkin kalau apa-apa, Ibu. 1 jam ternyata lebih dari 1 jam. Iya. Tapi memang kalau Coach ngomong itu kan pengalamannya banyak banget, jadi saya tuh sampai tersihir, jadi lupa tadi apa yang mau ditanyakan. Oke, dan nanti next time kalau kita ingin undang lagi, jangan Boleh. ya Coach ya. Saya bantu, boleh. Saya happy, saya suka ini membagikan pengalaman, dan tentunya juga apa-apa ada yang salah atau apa saya minta maaf gitu. Sama-sama. Dan untuk teman-teman sekalian, mudah-mudahan pembicaraan kita pada sore hari ini bisa memberikan motivasi, bisa memberikan semangat untuk kita agar kita bisa lebih berprestasi lagi, lebih terutama untuk para remaja bisa memetik nih pelajaran nilai hidup yang sudah dijalani oleh Mas Hendrawan, bisa dijadikan teladan, bisa dipetik nilai-nilai positifnya agar kalian bisa menjadi seorang remaja yang hebat, remaja yang tahan terhadap godaan penyalahgunaan narkoba. Oke, setuju ya semuanya ya? Saya yakin semuanya pasti setuju. Oke, Mas Hendrawan dan juga teman-teman semuanya. Oh ya, kita foto bersama dulu. Terserah posisinya lagi tidur atau apa, nggak apa-apa, tolong kameranya dibuka dulu karena kita ingin foto bersama. Ya, silahkan mohon bantuannya untuk dibuka dulu. Oke, Ibu, ini ada beberapa chat yang saya terima di dalam grup ini. Thank you sudah sharingnya, thank you apa semua. Sama-sama semuanya terima kasih. Satu pengalaman juga buat saya berbicara dalam event seperti ini, apalagi yang berhubungan dengan narkoba atau generasi muda ya. Ini satu pengalaman yang bagi saya sendiri sangat-sangat bangga terhadap semuanya lah. Gitu. Baik, sip, terima kasih Coach. Sekarang kita foto bersama. Kameranya mungkin dibuka dulu ya, nggak apa-apa deh. Posisinya lagi posisinya lagi tidur atau lagi makan, nggak apa-apa. Kita mau foto bersama dulu, jadi wajahnya biar kelihatan. Oke, yuk dibuka dulu. Haikal, Haikal belum bisa ya? Oke, nggak apa-apa. Zenik dibuka dulu. Hanifah, Fatia, Erva, dibuka dulu. Yuk, sebentar aja. Karena cuma 1 lembar aja ini. Oke. Eriko, bisa dibuka kameranya? Oke ya. Oke, sip. Igasta, bisa dibuka kameranya? Oh, lagi di luar. Oke, sip. Kita mulai aja ya. Sekarang gayanya bebas. Bebas. 1, 2, 3. Sudah?
Ini terakhir. Oke. Lope. Lope, terserah. Mau gak hati besar? Ini efek Korea Betul. drama. 1, 2. Oke, tepuk tangan untuk Coach Hendrawan. Thank you, sama-sama Sukses semuanya. selalu. Dan untuk teman-teman, Sama-sama, terima Ibu. kasih atas kebersamaan kita pada sore hari ini. Sampai jumpa pada acara Obras DTS berikutnya dengan tokoh yang sama-sama menarik ya. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Boleh keluar? Boleh.